tim Louvre. Sementara IOG mereka bakal menuju ke bagian atas ke arah Cruz del Valle atau ke arah Torre Ahumada. Dan di bagian bawah sudah mulai pada turun juga. Bahkan wow, Aero Impala Evos, numpuk kah? kenapa tuh? Impala ada Siren dan juga ada tim nomor berapa tuh? 7. Oh iya. Ada Siren, Sugar. ada siapa itu? Sugar. Oh, Red Rocket. Red Rocket. Ada Red Rocket dan juga Siren di sekitar Impala. Nah, apakah mereka bakalan masih stay di sana atau malahan Red Rocket bakalan scrapping ya di pinggir-pinggiran laut di sana supaya menghindari pertemuan antara Siren di awal-awal pertandingan. Betul, dan kali ini Circle sudah mulai keluar mengambil bagian tengah dari Miramar. Berarti, aduh entah kenapa feeling gue mengatakan ini akan menjadi Miramar yang sungguh pasif, Sungguh Don. pasif ya, karena sekali lagi ini circle pertama udah 100% daratan dan Betul. hampir semua tim juga udah masuk ke circle, tinggal di pinggir-pinggir mungkin cuman tinggal ngesot aja sedikit. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi di Impala ada Siren dan juga Red Rocket di daerah WT, Aura bakalan ke WT nggak sih? Enggak ya? Aura mereka Kayaknya di menuju ke pinggir-pinggir arah lah San ya. Martin. Di Mereka pinggir-pinggir. mengambil San Martin sendirian aja. WT memang cukup dekat dengan San Martin, tapi biasanya kalau circle-circle kayak gini daerah perbukitan sekitar San Martin yang akan penuh. Kotanya Harris Reward sih. Harris Reward. Bisa dipakai buat bersembunyi, tapi kalau tiba-tiba keluar daerah high ground kan banyak banget tuh di dekat San Martin. Iya. Itu pasti bakal ngerugiin tentunya. Sedikit merugikan lah buat tim Aura karena banyak banget spot-spot yang bisa nge-lock angle-nya ke arah mereka. Dan udah dijagain juga ya mungkin Betul. dari awal-awal pertandingan kita kali ini. Aura 69 juga tadi yang cukup baik performanya. Nah itu kalau nggak salah tuh tadi di Sanhok 69 yang dapetin first blood. Perang Sevilla. duluan dia. Perang duluan. Kemana-mana ketemu sama Aura, ketemu lagi sama tim lain di sebelah kanan, lurus dikit ketemu lagi. Tadi kalau nggak salah 69 tahan-tahanan bareng sama Aura. Si Steve tadi sempat keculik juga. Yep. Tapi harusnya mereka udah mulai bisa move on karena saat ini mereka bermain di Miramar, ukuran map yang cukup besar. Dan banyak banget transit point yang menurut gua tinggal duluan mana sih? Transit point ya. Betul. Ngapain aja tuh pas Biasanya isi transit? bensin gitu atau sharing-sharing healing gitu. Tempatnya aman lah ya. Bener. Nggak kelihatan dari segala penjuru mata angin. Wow. Cuma Cera kali ini diisi sama Morph juga. Mau ngomong apa pas? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Tadi gue mau ngeliat gitu. Itu kayak ada kalau di map ya. Ini kan kita belum ngebuka mapnya lagi. Tapi kalau di map yang gue lihat di sebelah kanan tadi. Ada apa tuh? Ada satu pemain dari Boom yang memisahkan diri dari tiga player Boom yang lainnya. Boom ini jadi salah satu tim yang benar-benar agresif banget di season 2 kali ini ya. Kalau gue mention mereka karena mereka bermain cukup bagus, stabil. Tinggal lebih stabil lagi aja karena stabilnya mereka tuh rata-rata cuma di early mapnya doang. Kayak 2 map pertama, habis itu map ketiga, 4, 5, 6 mereka agak sedikit penurunan performanya. Tapi tinggal ngejaga gimana cara mereka makin stabil lagi di setiap map yang mereka mainkan itu bakal ngebuat mereka strong banget. Apalagi RRQ juga. RRQ juga menjadi salah satu tim yang kuat banget di season 2 kali ini. Bahkan kalau gua tadi sempat intip di global leaderboardnya, hanya butuh 2 atau 3 poin lagi. RRQ udah bisa ngebalap poinnya dari Bigetron Red Aliens. Di atas ya, di puncak ya. Dan betul. emang kayak dua tim ini tuh Boom dan juga RRQ tadi yang bermain juga cukup bagus. Dan kita balik lagi ke Boom kali ini. Ya bener, gue setuju banget apa yang dibilang Pasta tadi di season 2 nih kayak beda gitu loh permainannya. Dan mungkin emang ada satu hal yang menjadi pembeda antara season 1 dan juga season 2 ya, antara tim Boom. Betul. Dimana ada Bobs di season 2 ini. Tapi Bobs ngasih warna baru. Nah iya gitu, warna baru. Tapi emang menurut lu kayak Bobs nih berdampaknya tuh segitunya ya pas buat Boom sendiri? Kalau gue lihat dari performanya Bobs ya waktu dia ada di The Pillars, ini jadi tandem yang bagus banget sama Boboho. Iya. Jadi saling nge-cover, silih berganti itu yang ngebuat tiba-tiba The Pillars di kala itu menjadi tim pendatang baru yang menggemparkan. Bayangin aja sebuah tim yang datang dari komunitas, tapi kali ini ada perang yang terjadi antara Nara dan juga Evo Spray menuju ke arah Laser. Satu tumbang headshot langsung menuju ke arah Laser dan dilempar granatnya. Apakah sanggup melempar dengan jarak yang cukup jauh ke arah Laser? Wah, meledak di udara ternyata. Hanya menjadi kembang api. Granat yang dilempar sama Joyce tadi. Ini kayaknya di backup nggak ya? Kayaknya bakalan agak jauh deh. Apalagi tiranya kayak gitu agak-agak sulit ya. Di mana Joyce sendiri tuh punya
pasti udah ngelihat saat itu satu vehicle yang dikendarai EVOS untuk membackup seorang Riser kali ini di spray, tapi masih belum ada yang merah-merah HP-nya ya. Dan kayaknya juga bakalan ketutupan perbukitan atau lereng yang didiami oleh EVOS kali ini. Betul, tinggal menunggu backup dari Nara seperti apa nantinya karena EVOS sudah mulai berkumpul tapi Nara belum ada yang berkumpul sama sekali. Udah mulai datang ternyata ada Maybe dan juga Frost yang menggunakan bagi langsung menuju ke arah sisi kanan yang ditempati oleh tim EVOS. EVOS akan tersandwich dari berbagai sisi dan kali ini Foxe langsung memindahkan kendaraannya, berkumpul mereka semua. Oh, satu mobil 3 orang. Ini dia nih. Kalau misalnya tadi Joyce bakalan ngelihat dan spray lagi ke arah mobil mereka, ini bakalan menjadi bahaya. Tapi di sana Morpheus bakalan memberikan tembakan-tembakan peringatan supaya mereka bisa lewat dengan tenang. Dan yes, nggak ada lagi baku hantam, nggak ada lagi baku tembak yang terjadi antara Nara dan juga EVOS kali ini. Ya, setidaknya kenoknya terjadi lebih cepat. Kalau tadi kita ngelihat kenok di menit belasan, kali ini di menit 5, di menit 6 kita sudah melihat proses kenok antara Nara dan juga EVOS. Balik lagi ke Bobs ya. Iya, balik lagi ke Box. The Pillars tadi. Betul. Ya adalah salah satu tim komunitas yang tiba-tiba menggemparkan. Betul. Gitu, di season 1 waktu itu. Terus kalau nggak salah juga ya, yang memperebutkan Bobs waktu itu nggak cuma Boom. Ada beberapa tim lain juga yang ingin memperebutkan Bobs, namun Bobs akhirnya at the end-nya dia memilih Boom untuk menjadi tim kedua yang dia singgahin setelah The Pillars. TP ya, Betul. Oke deh. Jadi itu dia performa dari Boom Esports sendiri yang kita bakalan melihat di season 2 ini hasilnya bakalan kayak gimana ya. Mengingat season 1 kemarin juga sebenarnya perform dari Boom itu mirip-mirip kayak gini nih. Awal-awal mereka benar-benar on fire, tapi kayak akhir-akhirnya nggak bisa untuk memberikan atau menghasilkan hasil yang mereka inginkan gitu. Dan selain Boom juga tim-tim lain tuh kayak gue lihat banget di season 2 nih ya Pas ya, itu kayak lebih dinamis nggak sih tim-timnya? Yap, lebih bisa dibilang kita ngelihat perkembangan yang pesat banget dari para pro player kita, dari scene pro untuk di PUBG Mobile-nya tuh perkembangan mereka berasa banget lah. Mungkin ada player yang tadinya main 2 jari tiba-tiba sekarang main 3 jari. Yang tadinya 3 jari mainnya 4 jari gitu. Emang ada perbedaan kan dengan berapa jari yang kita mainkan untuk bermain PUBG Mobile. Karena biasanya kalau titik-titik button ya atau tombol yang ada di layar handphone kita settingnya udah pas, sesuai dengan jari yang kita gunakan juga, itu ngebuat kita lebih responsif pada saat bermain PUBG Mobile. Dan lebih PW juga ya pastinya. Lu berapa jari Pas? Gua tadinya main 2. Jempol-jempol. Jempol-jempol doang. Tapi dengan berjalannya waktu, karena gua bukan pemain yang bermain di device kecil, tapi gua main di pad-pad itu ya. Berapa nih? Gua main 4 jari. Oh, 4. Terus habis itu gua adaptasi lagi pindah ke device gua sekarang. Repot tuh, karena kecil kan. 4 jari nggak bisa, jadi 3 jari sekarang. 3 ya sekarang, 3 maksimal jari. ya udah ya. Betul. 4 kayaknya udah susah ya. Susah, jari gua gede-gede soalnya Don. Sama dong. Iya, circle kita selanjutnya benar-benar mendonat kali ini, hampir sempurna donatnya. Cuman ada Boom seorang dan juga mungkin Ayoji di seberang sana yang masih di luar zona, tapi Ayoji udah deket juga. Dan Boom di arah barat daya kalau nggak salah. Barat tuh, selatan barat daya. Kita terus nyanyi dulu baru tahu itu arah Zaman mana gitu. sekolah banget ya. Untuk menghafal arah mata angin itu dibuat sebuah lagu. Kayak zaman dulu kalau sekolah harus dibikin lagu deh. Iya, semuanya. Semuanya, apapun itu supaya anak-anaknya itu lebih mudah untuk menghafal. Iya, kebukti nih sampai sekarang ke bawah-bawah nih lagunya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada Debs 2K yang udah mencium atau mendengar pergerakan vehicle yang dikendarai oleh Morph kali ini. Jaxi di lower ground, Dubs ingin mencari angle shoot menuju ke arah Jaxi, tembak langsung dari arah belakang, spray menghindari tembakan dan ingin mencari gundukan untuk dijadikan tempat bersembunyi, dan Jaxi berhasil bersembunyi. Sejauh ini tidak ada backup dari Morph dan sudah mulai datang akhirnya beberapa backup dari Morph, dan ada tim lain di sekitar mereka juga, ada Aura dan juga ada Louvre ternyata di sekitar sini. Dan mereka masih belum rame banget ya di sekitar sana semuanya. Masih belum ada baku tembak lagi yang terjadi antara mereka sepertinya. Kalaupun misalnya terjadi, ini bakalan chaos banget untuk tim-tim ini yang sedang bertemu di daerah-daerah di mana ini? San Martin ya tadi ya? San Martin, tapi ini agak sedikit ke atas harus ke bawah.
Harusnya daerah-daerah power grid San Martin lah. Iya, daerah-daerah sekitar sana ya, antara Power Betul. Grid dan juga San Martin. Masih bertemu, udah ada beberapa tab yang dilontarkan tadi oleh mereka. Itu berarti membuka informasi banget untuk musuhnya, di manakah mereka berada Yes, kali ini. apalagi yang ngejaga Jaden, salah satu Terminator kita juga. Mhm, Yang cukup ahli dalam menembak karena kalau kita ingat di season 1 Jaden benar-benar menggila banget dan kalau kita ngelihat juga dari beberapa turnamen yang non official, mhm. Jaden juga sempat perform dengan sangat baik dengan mendapatkan kill yang cukup banyak. Tapi kita berpindah dulu ke arah Boom karena belum ada perang di arah San Martin dan juga daerah sekitar Power Grid. Boom juga sedang menentukan titik rotasi mereka dan ada supply di dekat Onyx. Enak bro. Dan kayaknya juga kalau MK. misalnya kita lihat di sekitar sana tuh kayak nggak ada satu tim lagi ya yang dekat ke arah supply-nya. Jadi harusnya kalau misalnya Onyx tadi mau ngambil, masih cukup aman juga posisi dari Betul. mereka. Dan ini kita pindah lagi ke arah sekitar Pekado, bukit-bukit yang sudah ditempati juga oleh Nara. Kayaknya Nara menggunakan strategi cicakar, Cicakar. seperti yang muncul di turnamen PMWL waktu itu. Aha, Ada mobil yang tiba-tiba bisa manjat tebing tinggi banget. itu 4x4 soalnya mobilnya. Betul, Mobil off-road. mobilnya GG banget Nah, sih. Wah, langsung barusan. di spray ada Lowfrey ternyata yang mendapatkan high ground yang lebih nyaman dibandingkan Onyx yang berusaha untuk mendaki ke bagian tebing ini. First blood masuk, Lowfrey memecah telur pertama mereka untuk di Miramar kali ini. Yes, sementara itu dari seorang Ponbit udah mendengar suara Nick ya yang tadi udah sempet naikin cicakarnya, udah nyampe tuh cicakarnya di atas tapi Nicknya sendiri langsung turun dan kayaknya mau ini ya mau turun sedikit untuk nge-cover badinya sendiri supaya tidak terlihat oleh tim Louvre kali ini. Yes, dan gue suka banget yang dilakukan sama Lovre. Mereka nge-split menjadi dua-dua, jadi mereka saling nge-cover. Arah yang menuju kedua player lainnya itu udah saling nge-backup dari posisinya Ponbit dan juga dari posisi tim yang lainnya. Dan aduh, circle-nya ngedonat lagi kalau kata Eldoge. Wah, Semakin menuju ke titik tengah dan berapa banyak tim yang sudah berada di bagian tengah dengan jumlah player yang baru berkurang satu. kayaknya ada sekitar 6 tim gitu ya di tengah-tengah banget itu Betul. mereka. Itu kotanya hampir gak kelihatan. Iya cuy, itu kotanya sampai nggak kelihatan berkumpul semua bergerumul semuanya di sana. Sementara kalau kita masih lihat Morph, Louvre dan Aura masih di tempat yang sama dengan 5 menit yang lalu juga Betul. masih belum ada banyak yang berubah dan masih belum ada yang kenok juga sampai kali ini, sampai saat ini. Betul, bahkan Onyx mereka sedikit menarik mundur posisinya. Ada 4 smoke tadi yang mereka keluarkan untuk mengambil satu shake kecil yang ada di bagian lempengan dari daerah yang berliku-liku ini. Lemparan granat yang sungguh jauh tadi harusnya tidak memberikan efek apapun ke arah tim Onyx. Dan Lovre mereka udah boleh nge-stick sih, karena kalau mereka nge-split 2 terlalu lama kayak gini agak sedikit merugikan posisi mereka juga. Yang dari Pekado bakal datang, yang dari arah San Martin bakal datang. Ini ngebuat mereka ke sandwich dan akan sangat sulit untuk melakukan backup. Iya, nanti backupnya kayak agak keteteran ya kalau Betul. misalnya mereka kelamaan ngehold posisi seperti itu. Sementara Ponbit masih aja anteng banget di sebelah sana ya. Dan Aimbot juga sempat melihat pergerakan dari tim Boom. Ikyar yang sekarang sudah mau menanjak ya ke lereng-lereng perbukitan yang ada di Miramar kita kali ini. Disusul dengan teman-temannya kali ini. Masih belum ada spray atau tembakan yang dilakukan oleh Aimbot juga karena masih agak tertutup. Boom tajir ya. Tajir juga 4 mobilnya. vehicles yang mereka punya. Rotasinya enak banget karena mereka punya 4 kendaraan. Kalaupun nanti last circle-nya ada di open field, mereka udah punya bekalan cukup enak karena mereka punya punyu lagi. Punya 4 kendaraan. Iya, Fortikanya itu kayak cukup banget gitu ya, walaupun Sangat nanti cukup. hilang 1 masih ada 3, Yap. hilang 2 masih ada 2 gitu. 1 pun sebenarnya masih cukup gitu kalau misalnya mereka bisa memaksimalkan hal itu. Betul sekali. Dan sekarang Blue Zone yang ketiga sudah mulai menutup. Kita akan segera melihat pergerakan atau perpindahan circle yang keempat nanti akan muncul di sebelah mana. Kalau ngedonat lagi, tengahnya bakal makin rame. Rame banget nih. Yap. Sementara itu kita bakalan melihat pertarungan antara Boom dan juga Von yang akhirnya udah ada satu yang tumbang di tangan seorang Hulk yaitu Swavel di sana yang menyisakan 3 orang aja untuk tim Boom Esports dengan begitu. Betul, sedikit lengah tadi satu scout yang dikirimkan sama Boom menuju ke bagian depan. Ternyata tempatnya sudah ditempatin oleh tim Void terlebih dahulu. Hulk menjaga daerahnya dengan sangat rapi dan kali ini Ikyar dengan motornya langsung memutar balikan kendaraannya lagi. Fokker juga langsung memutar balikan arah baginya ke arah yang lain karena jalur yang tadi dibuka sama Swavel ternyata tidak aman, sudah dijaga oleh tim lain. Iya, dan itu ya akhirnya ya kesabaran Void membuahkan hasil Betul. 1 kill ke arah tim mereka. Dari tadi posisinya masih di situ-situ aja dari tim Void. Dan Wah, bete circle-nya
kebanting ke arah atas. Kali ini udah banyak banget tim yang di luar zona. Kali ini harus berbondong-bondong menuju ke arah utara, apalagi yang di arah selatan ya. Lihat, Itu ramai numpuk banget banget. tuh. Kalau dihitung ya dari sebelah kiri ya itu ada 69, ada Voin, ada Boom, ada Alter Ego. Ih, banyak banget Semuanya. itu. Ini masa-masa kita akan melihat dari 16 tim tiba-tiba mungkin ya Jadi 6. bisa tiba-tiba 8 atau 7 tim. Oh iya. Hilang setengahnya. Iya, hilang setengahnya ya kayak tadi. Nah, ini dia. Udah ada pertemuan juga antara tim Louvre dan juga Onyx sepertinya tadi ya. Louvre lagi-lagi bakalan coba melemparkan smoke untuk menutup angle untuk mengamankan Oki Ozora yang masih kenok di sana. Betul, ada yang sudah mulai up kali ini smoke-nya di bagian bawah mereka ada Onyx, di bawahnya lagi ada tim Victim. 3 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh, bahkan di bagian high ground ada tim lain namun dari Hands berhasil mendapatkan Jughead. 1 tumbang dan Misery mungkin bakal menjadi korban berikutnya karena sudah ada angle shoot menuju ke arah lower ground-nya. Hands menembak tembakannya dan ternyata terbukti Misery terjatuh 2 knock dari tim Victim. Yap, dan masih sabar begitu aja ya dari Hans dan mencoba untuk melemparkan granat dan connect ke arah tim Victim yang udah ada 3 playernya di sana. Tapi lihat tim Victim mendapatkan beberapa tembakan dari arah lainnya, sepertinya tim Red Rocket ya. Kalau nggak salah ya, dari belakang Victim di sana ada Red Rocket juga. Ada Haki. Ada Onyx juga yang sekarang nambahin Red Rocket. Wah, dari semua arah sekarang pas. Betul. Kita nggak usah ngomongin timnya berkurang atau enggak ya. Lo lihat dari jumlah playernya. Dari 64 sekarang tiba-tiba tinggal 59 dalam waktu 1 menit. Itu belum yang kenok loh pas. Yes, itu masih ada yang kenok. Belum sampai di end semuanya. Dan Rensky juga sudah mendapatkan aura. Jaden kenok. Makin bertambah lagi yang kenok. Kalau misalkan kenok semuanya di end, mungkin ini tinggal 52 live kali. 52 mungkin nyusul lagi 1. Kita kayak ngitungin berapaan yang kenok, berapa ini yang ke end gitu kan. Udah tinggal menunggu waktu doang. Iya. Tinggal menunggu waktu ada berapa banyak orang yang dikenok dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi kayaknya nggak ada kenok end. Mungkin karena posisi mereka terhalang sama beberapa obstacle dan juga beberapa ya mungkin compound. Rumah-rumah kecil, shack-shack kecil. Iya, dan tim-tim lain dengan atau dari arah berbeda juga ya. Agak susah juga. Kalau misalnya kita lihat sekarang Victim dan juga Louvre yang bakalan bertemu. Sementara itu di bawahnya lagi masih ada Red Rocket. Sementara di arah lainnya ada EVOS dan juga Arrow Wolf yang bertemu di satu compound. Arrow Wolf Hazelnut bakalan langsung aja melemparkan granat. Bakalan kena kah? Enggak, kayaknya masih agak jauh. Dan baru 1 player aja yang kenok dari tim Arrow Wolf. Betul, EVOS yang dirugikan karena hanya menyisakan seorang Lizard yang tersisa. Last man standingnya, 1 player aktif yang tersisa harus menghadapi ketiga serigala lain. Harimaunya terhimpit dan lemparan granat yang bagus dari Hazelnuts. EVOS menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Boom, itu EVOS. on point banget. Oh iya, maksudnya itu ini suara bom, suara granat, boom gitu. Gua kira boom gitu. Emang ya susah kalau misalnya nama timnya ada kayak suara granatnya ya. Ada efek-efek juga. Ada efek-efek juga. Sementara itu kita bakalan melihat di arah lainnya pertemuan antara Nara dan juga Louvre kali ini maybe dalam keadaan yang berbahaya harus menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Masih bersembunyi di dalam smoke kali ini aman aja, tapi lihat bomnya dari Crowless benar-benar on point. Kasian banget itu. Itu padahal aid kitnya tinggal dikit lagi maksimum. Joyce juga tertembak. Bahkan 2 sisi push yang dilakukan oleh Louvre membuat pemain Nara gelimpungan pusing sendiri mau bergerak ke arah mana dan hanya tinggal 2 player aktif dari tim Nara yang berada di bagian compound sebelah kiri. 1 orang mungkin bisa melakukan revive tapi ternyata dari Louvre lebih memilih untuk mengontrol areanya terlebih dahulu. Granat demi granat sudah mulai dilempar juga dari tim Victim yang ada di bagian bawah. Kali ini diintip sedikit, step sudah mulai terdengar. Itu granat 2 biji dilempar ke atas tapi nggak ada yang kena ke arah Ponbit. Mungkin granat yang ketiga akan connect ke arah Ponbit namun Ponbit sudah berpindah. Iya, berpindah kali ini ya. Masih mencari-cari di manakah Banyo dan juga Chisun berada. Karena mereka berdua ini posisinya udah ada di bawah ya. Di bawah dari lereng-lereng perbukitan Miramar kita kali ini. Tapi lihat Haki di arah belakang mereka itu benar-benar bisa nge-backstep banget loh. Bisa menjadi orang ketiga di sini. Betul, ini bisa dibilang pertarungan antara Louvre, ada Red Rocket, terus ada Victim. Itu wasting time banget karena mereka butuh waktu juga untuk masuk ke dalam zona. Bahkan kali ini Victim tiba-tiba sudah mulai menyusul juga dan Louvre tanpa gua sadari mereka sudah mendapatkan killing spree dan Arrow Wolf langsung bergerak menuju ke arah IOG mengambil bagian belakangnya, kontrol AK-nya menuju ke bagian 2 pemain yang ada di depan dia persis, namun Hazelnuts cukup sekarat. Sedikit menutup angle shootnya, killing spree sudah mereka dapatkan, jump shoot yang gagal. Hazelnuts masih membayang time terlebih dahulu
menunggu temannya melakukan backup. Dan ada Renalre yang datang dari sebelah kiri. Backup position yang bagus, buying time yang bagus, membuat Airwolf bertahan. Wah, itu backupnya bagus banget ya. Bisa menyelamatkan Hazelnut untuk tidak knock at least ya tadi dari tim Airwolf sendiri. Sementara itu, kalau kita melihat dari arah Louvre dan juga Onyx yang sekarang bertemu, maybe. Tiba-tiba hilang. Hilang? Loh. Ini juga ya. Apa ya? Shocking juga ya. Speechless Miramar kita gua. kali ini iya. Kayak 11-12 sama Sunhawk tadi loh. Yap. Awalnya pasif, tiba-tiba perang bener kan? Perangnya di menit 20-an. Iya, terus kayak hilangnya setengah langsung kan. Lihat aja sekarang Onyx yang bertemu dengan Nara seperti atau Morph. Mereka bertiga Onyx, Nara, Morph saling sikut-sikutan kali ini. Nick harus berlari untuk menuju ke dalam safe zone yang tidak terlalu safe sepertinya karena udah ada beberapa tembakan sekarang gak bakalan dapat dia. Langsung aja. Betul. The end. Onyx Pusing di tuh dia. iya. Kirinya Morph, kanannya ada Aero. Jadi pusing dia harus bergerak ke arah mana. Sementara Morph, di mana dua pemain mereka sedang terkenal kali ini, mereka masih bisa membuat forting untuk melakukan revive dan backup satu sama lain. Tapi Blue Zone sudah mulai bergerak, Frenzy sedang dalam posisi revive. Apakah bisa untuk menyelamatkan temannya atau temannya yang sudah di revive akan kenok lagi karena DPS dari Blue Zone-nya sungguh menyakitkan. Jaxi baru di revive, kenok lagi. Kenok lagi. Hazelnut dari Airwolf pun juga masih agak kesulitan ya. Sementara di sisi lainnya Aura bersebelahan dengan 6-9 sedang mengintip arah tim Void. Sementara itu Boom yang bakalan langsung melemparkan granat demi granat atau granat ke arah Siren. Just Space di sana, Voker versus Just Space. Kali ini Voker bakalan langsung aja menusuk pertahanan dari Just Space. Masuk ke dalam rumahnya masih bakalan langsung aja loncat-loncat. Just Space harus siap sedia kali ini. Betul, 1 lawan 1 kali ini. 1v1 situation di arah rumah kuning. Siapa yang bakal memenangkan fight-nya? Granatnya sedikit memberikan cicilan damage dan sepertinya siap untuk melompat ke bagian bawah. Tapi dari Voker, dia sudah masuk ke dalam rumahnya. Berbagi lantai 1 dan 2 di antara kedua player ini. Iya, kita bakalan melihat ya nanti mungkin dari kill feed-nya. Karena kita sekarang sedang beralih ke war yang lainnya di Miramar kita kali ini. Jaden masih bakalan lemparin granat demi granatnya ke arah tim 69 kali ini yang sedang berseberangan dengan mereka, dengan Aura. Bener-bener enak banget sih. Kalau Dona perhatikan minimapnya itu menguntungkan ke arah dua tim. RRQ masuk ke dalam zona, Aura masuk ke dalam zona. Ini enak banget, dua tim ini mereka udah kontrol areanya terlebih dahulu. Granat dilempar lagi dari Jaden menuju ke arah dua player dari tim 69 dan tiba-tiba bakaran molotov yang begitu nikmat dinikmati oleh player-player dari 69. Yang harus finish di posisi ke-8 kali ini ya. Dan kalau kita lihat di kill feed masih belum ada Voker dan juga Just Space tadi ya. Itu berarti mereka harusnya masih bertahan tuh, lihat di kiri, di kanan bawah. Betul. Tuh guys, di pojokan. Sharing kopor, granat! Granat, Voker harus hati-hati karena dia bakalan sedikit lagi terhimpit oleh Blue Zone ya. Kalau misalnya dia agak kepleset move-nya. Iya, dan keluar dari rumah udah ditungguin sama RRQ. Iya, wah. Ini siapa duluan ya antara Just Space dan juga Voker nih yang bakalan dimakanin sama RRQ. Betul, dan Voin 2K pemain mereka Hulk sudah ditumbangkan dan ternyata Voker menjadi makanan Just Space terlebih dahulu karena dengan kesabaran Just Space dia mendapatkan 1 poin tambahan untuk tim Siren, namun sepertinya dari Just Space tidak bisa bertahan lagi dan Zai melempar granat ke arah temannya sendiri. What happened ayah naon kumaha damang dengan Morph Team? Naon, gak damang sepertinya ya di kali ini dan langsung aja di revive. Untung lihat posisinya itu mereka masih aman loh dari tim Morph sendiri. Betul, tapi Roses kayaknya dia bakal memantulkan granat menuju ke bagian bawah. Kalau itu ngasih damage, enggak. Ternyata terlalu jauh juga lemparan granatnya dan masih ada control fight yang bagus. Aim dari Zai berhasil menjatuhkan Roses. Morph masih bisa bertahan sejauh ini dan Voin 2K sudah tidak bisa bertahan lagi. Namun Aura sudah memecahkan killing spree untuk mereka. 5 poin kill sudah mereka amankan dan kali ini terjebak. 2 player Morph terjebak karena tiba-tiba Aura, 3 player lainnya langsung mengatur angle-nya menuju ke arah Morph. Di mana Morph sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Gila, langsung disergap-sergapannya tuh bagus banget loh posisi dari tim player-player dari Aura kali ini. Kita bakalan melihat 2 player dari tim Morph yang kayaknya bakalan susah untuk bertahan. Tapi sejauh ini sudah atau masih tersisa 4 tim. Airwolf, RRQ, Aura dan juga Morph di Miramar kita kali ini 25 menit. Game sudah berjalan.
Betul, dan RRQ diuntungkan banget mereka Iya. mendapatkan circle lagi, 2 player dari Aura juga mendapatkan circle lagi. 4 tim yang tersisa, 4-3-2-2. Aura, 1 player mereka yang knock ternyata masih bisa di-revive, masih bisa disentuh. Dan kali ini Morp mendapat tekanan. Kanannya ada 2 player Aura, kirinya ada 2 player Aura. Maju sedikit juga ada player-player yang lainnya. Dan Zai, headshot dari Steve, lempar granat menuju ke bagian bawah, meletup sudah balon hijau. Morp harus dipulangkan di urutan keempat dengan adanya 5 kill dari kalau nggak salah yang mereka dapatkan. Iya, oh my god, itu bom yang barusan itu benar-benar on point banget ya, memulangkan tim Morph kali ini. 3 tim tersisa, Aura, RRQ dan juga Arrow Wolf, di mana sekali lagi Aura masih diuntungkan dengan jumlah pemain yang masih lengkap dan udah 7 kill point mereka kantongin kali ini. Betul, Aerolov yang punya PR banyak banget. Tinggal berdua, harus menembus blue zone, ditungguin sama 1 naga dan 1 api panas yang ada di bagian atas. Yap. Mau pilih mana nih, panasnya api atau sangarnya naga yang ada di seberang mereka? Naganya berapi juga, gimana Iya bener dong? juga ya, naganya Aduh. berapi-api juga. Tapi RRQ belum mendapatkan kill sama sekali. Mereka menempatkan posisi mereka dengan sangat bagus untuk menerka-nerka. Circle-nya berpindah ke arah mana dan terlihat sudah 2 serigala yang ada di sebelah kanan akan langsung dihajar oleh Aura. Jaden langsung melakukan lock angle ke bagian sana dan ada spray yang bagus dari Spauf. 1 tumbang. Keshi di sana ya, tapi lihat Spauf menerima beberapa damage dan terhimpit blue zone kali ini. 2 player dari tim Aerolov, Spauf juga sudah bakalan tumbang dan langsungkah di confirm kill RRQ. untuk tim Aero. Oi, What? wait, dari Peko. Apa yang dilakukan sama Peko tiba-tiba nongol? Ngintip, kenok dan di end. Yap, langsung aja di end dan 2 kill langsung dikantongi oleh Roses barusan. Wait, Nerpeko. Apa yang terjadi dengan Peko? Ini ngebuat RRQ jadi repot karena dia harus menghadapi 4 pemain dari tim Aura. Kenapa ya barusan ya? Ingin Apa ngambil dia- keuntungan kali ya? Iya, 1 kill gitu kan. Tapi harusnya tadi kedengeran gitu, tembakan dari tim Aura itu dari mana? Dari atas gitu kan. Yang berarti itu tuh kayak kebuka banget posisi dari Peko, dan mungkin ya agak ada miss tadi. Tapi kita bakalan lihat 2 tim terakhir yang masih bertahan kali ini, RRQ dan juga Aura. Aura sekarang masih menyisakan 4 playernya ya yang Yap. aktif, sementara RRQ masih menyisakan 2 player saja. Gue suka yang dilakukan sama Aura. Mereka bener-bener ngasih smoke ke arah pintu-pintu yang ada di gudang sebelah kanannya. Supaya RRQ nggak punya view. Dan maksa RRQ menuju ke arah sisi sebelah kiri. Granat sedikit membuat Steve cukup low HP-nya, dia harus healing terlebih dahulu. Namun dari Roses dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari gudangnya, kontrol ke arah sebelah kanan. Namun ternyata 2 player RRQ berada di arah yang lain. 1 setup menuju ke arah sebelah kanan juga, 2 player sudah mulai masuk. 1 sudah mulai terspot, kali ini 1 orang bersembunyi di balik smoke. Siapa yang bakal memenangkan karena Steve sudah berhasil diamankan. Kali ini spray through the smoke belum mendapatkan apapun. Dan akhirnya Meltway berhasil diamankan. Spray through the smoke lagi dari arah belakang. Roses belum mendapatkan korban dan berikutnya malah Roses yang tumbang. Namun kontrol area dari Aura begitu rapi. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Aura mendapatkan winner